parah ya gitu. Polusinya sangat tebal. Jalan kaki buat ngurangin polusi. Udara di Jakarta emang udah parah banget. Tadi parah banget. Itu aja menurut saya sih. Kalau menurut saya sih polusi di Jakarta tuh udah semakin parah ya gitu. Karena kan akhir-akhir ini juga polusi itu kan semakin meningkat. Saat ini concerning banget ya. Kalau dari lantai atas gedung perkantoran tuh kelihatan banget kalau misalnya polusinya sangat tebal dan dari jarak kejauhan tuh kurang jelas untuk melihat gitu. Jadi agak ada asapnya gitu. Aku sendiri juga udah batuk-batuk kurang lebih 4 minggu gitu. Memprihatinkan sih, tadi saya lihat jam 1-an itu benar-benar abu-abu gitu, jarak pandang berapa kilo gedung ke depan tuh nggak kelihatan gitu sama sekali. Ini udah mendingan. Tadi parah banget. Recently berita terkait polusi cukup populer ya. Ini sebenarnya kenapa aku jalan kaki hari ini. Biasanya tuh aku naik mobil ke kantor. Kebetulan apartemen ke kantor deket juga. Jadi aku jalan kaki buat ngurangin polusi, salah satu aksi nyata. Itu terasa banget sih. Kayak saya keluar dari KRL kereta aja tuh udah kadang suka batuk-batuk gitu kan, pilek, kadang bersin gitu kan. Selain polusi juga debunya kan banyak banget gitu. Jadi memang dari dulu tuh udah terasa banget sebenarnya. Sangat khawatir, terutama buat kesehatan ya. Anak-anak itu paling cepat tuh kena radang tenggorokan, kalau kena polusi udara dan penyakit lainnya itu menurut saya sih. Dampaknya satu ke kesehatan, batuk-batuk dan banyak yang ispa juga aku baca di berita gitu ya. Dampak polusi di Jakarta ya mempengaruhi semuanya, nggak cuma orang-orang aja. Jadinya orang-orang balik lagi pakai masker gitu-gitu. Misalnya saya sendiri aja sekarang radang. Penyebab utama tuh sebenarnya lebih ke pabrik-pabrik itu ya. Karena kan di sekitar Jakarta, seperti di daerah Cikarang, Bekasi itu kan dekat dengan Jakarta. Terus banyak menyumbang polusi udara di Jakarta gitu. Nomor 2 itu kendaraan bermotor, mobil, bus juga ya. Kadang-kadang kan ada mobil atau kendaraan yang udah nggak layak pakai. Polusi ya. Kalau menurut saya penyumbang paling terbanyak itu mungkin ya kendaraan pribadi ya. Karena memang udah overload ya. Kalau di tengah kota Jakartanya sendiri, kendaraan yang dimana banyak kendaraan yang tidak layak jalan, kayak mengeluarkan emisi yang parah kayak gitu. Cuman untuk di luar Jakarta sendiri yang seperti dikabarkan di berita ada PLTU, yang dimana yang ada di Cilegon, di Banten gitu-gitu, mempengaruhi juga sedikit banyaknya. Tapi banyak ya transportasi. Banyak kendaraan pribadi juga itu salah satu gitu ya, padatnya populasi tadi mungkin juga, kemudian juga beberapa manufacturer kan dan beberapa pembangkit listrik itu juga menjadi pemacu. Yang aku tahu sih lebih ke sekarang pemerintah itu banyak bikin link untuk transportasi umum. Misalnya kayak LRT, MRT, itu udah bagus banget sih sebenarnya gitu. Solusinya, pemerintah sebenarnya udah menggalakkan transportasi umum ya.
LRT, MRT, Transjakarta, cuma kurang maksimal gitu ya. Armadanya kurang banyak. Menurut saya itu aja itu. Ya, solusinya aku cuma agak heran dengan beberapa kayak solusi ASN harus WFH gitu ya. Kemudian pengaturan ganjil genap, is actually cuma kayak di awang-awang doang gitu ya. Mungkin harusnya lebih langkah konkret yang harus diambil pemerintah. Jadi dampak dari polusi udara tuh nggak hanya dari satu sisi aja, tapi lebih sistemik dan lebih komprehensif. Kalau bisa ya untuk pegawai swasta galakan menaikkan kendaraan umum, transportasi umum ya untuk mengurangi polusi yang udah gawat di Jakarta. Gunakan transportasi umum dan juga ya seperti itulah Mbak kira-kira. Oke, kalau sama-sama masyarakat gitu ya, aku paling kalau walking distance ya kita jalan aja gitu ya, gunakan transportasi publik gitu. Terus juga untuk pemerintah mungkin solusinya bisa dicarikan yang lebih konkret, tidak hanya gimmick-gimmick solusi gitu.